Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam bimbel bahasa Inggris ya. Bimbel bahasa Inggris. Untuk pertemuan kali ini kita tidak akan membahas tentang soal secara khusus, tapi kita akan membahas tentang tips dalam membaca ya. Bagaimana kita bisa mempercepat pace bacaan kita supaya tidak terlalu memakan waktu ketika mengerjakan soal. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita awali bersama-sama dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin ini tidak akan lama, tapi saya yakin ini akan sangat membantu bagi antum sekalian yang sekarang masih ada di rumah untuk bisa membaca soal bahasa Inggris dengan cepat dan dengan tepat ya. Nanti bisa dipraktekkan kalau misalnya nanti ada kesulitan dalam mengaplikasikan tips yang saya berikan pada pertemuan kali ini, nanti bisa ditanyakan, nanti akan saya berikan feedback terkait dengan tips yang akan saya berikan pada pertemuan kali ini. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan tips untuk membaca ya. Jadi strategi-strategi apakah yang bisa kita gunakan dalam membaca ya. Kita akan mulai dari yang pertama. Baik, sebelumnya kita bedakan dulu antara membaca untuk kesenangan dan membaca untuk tujuan tertentu ya. Ada yang namanya reading for purpose dan reading for pleasure. Reading for pleasure itu ketika kalian membaca untuk menambah wawasan, untuk menikmati alur dari cerita yang kalian baca, itu namanya reading for pleasure. Ketika kalian membaca membaca novel, membaca cerita, atau mungkin membaca koran, membaca majalah dalam keadaan santai, itu namanya reading for pleasure. Berarti kalau untuk reading ini ya kalian tidak menggunakan strategi khusus, kalian hanya membaca dengan sesuai dengan keinginan kalian. Tapi untuk soal untuk mengerjakan tes itu kita menggunakan reading for purpose. Jadi kita untuk membaca itu kita menemukan info yang ingin kita cari, bukan hanya untuk menambah pengetahuan kita atau untuk menikmati isi dari bacaan, tapi kita membaca khusus untuk menemukan informasi sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam namanya reading for purpose. Nah, ada dua cara membaca yang sangat sering digunakan dan sangat umum saya kira digunakan dalam membaca ya. Bagaimana kita bisa mencari informasi dengan tepat menggunakan strategi ini ya. Ada dua cara. Yang pertama ada skimming ya. Yang kedua ada scanning. Dan kita akan bahas satu-satu dan kita nanti akan contohkan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam sebuah teks. Yang pertama adalah skimming atau membaca cepat. Skimming itu membaca cepat. Fokus skimming adalah kita berfokus pada ide pokok yang dibawa oleh sebuah teks atau sebuah passage ya, seperti itu. Jadi kita tidak fokus pada hal-hal terperinci dari sebuah teks, tapi kita hanya fokus pada apa sih yang sebenarnya itu dirangkum atau coba disampaikan oleh penulis dalam sebuah teks. Jadi gambaran besarnya saja, tidak sampai mendetail. Makanya dalam skimming kita mengabaikan detail-detail yang ada dalam sebuah teks ya. Misalnya kita membaca tentang pelarangan rokok ya, berarti kita hanya membaca bahwasanya teks ini hanya berbicara tentang pelarangan rokok ya, terkait kemudian apa yang saja yang dilarang, kemudian bagaimana cara pelarangannya, itu kita tidak membaca secara terlalu mendalam ya. Kita hanya sekilas saja seperti itu. Itu namanya skimming. Tapi kita tahu secara khusus teks ini teks ini berkaitan dengan pelarangan rokok misalnya seperti itu. Itu namanya skimming. Nah, skimming ini digunakan untuk mencari main idea atau topik dari sebuah teks. Maka ketika ditanyakan what is the topic of the text, maka kita menggunakan teknik skimming. Ya, skimming. Seperti itu. Kemudian ingat bahwasanya ide pokok atau topik itu selalu bersifat umum, tidak spesifik. Ya, misal tadi saya contohkan ada teks tentang pelarangan rokok, ya berarti kita hanya membahas tentang pelarangan secara umum,
tidak kemudian membahas secara mendetail bagaimana pelarangannya, kenapa harus dilarang, itu tidak kita bahas. Kita hanya membahas secara umum saja. Itu namanya ide pokok. Kemudian ide pokok mencakup informasi secara keseluruhan. Jadi ide pokok itu mencakup semua informasi yang disebutkan dalam teks tersebut, tidak hanya sebagiannya saja. Jadi kalau hanya sebagian, jadi dia bukan ide pokok. Ya, misalnya ada informasi di teks, misalnya di teks tentang pelarangan rokok, ada informasi tentang misalnya rokok dilarang karena mengandung zat yang berbahaya. Nah, itu adalah informasi yang spesifik, dia bukan merupakan ide pokok, tapi dia bagian jadi dari ide pokok ya. Ini bisa dibedakan antara ide pokok dan informasi spesifik ya. Kalau ide pokok atau topik dari sebuah teks itu pasti umum, mencakup semua hal yang ada dalam teks tersebut, tidak sebagiannya saja. Nah, itu yang perlu kita ingat ya. Jadi yang pertama untuk skimming itu kita fokus ke ide pokoknya, ke gambaran umum ini sedang apa sih yang dibicarakan oleh teks ini, tapi tidak secara mendetail membahas bagian-bagiannya. Seperti itu. Oke, itu skimming ya. Oke, yang kedua adalah scanning, membaca tepat. Kenapa tepat? Karena kita mencari spesifik informasi apa yang ditanyakan oleh teks, kita cari dalam scanning. Seperti itu. Tapi fokusnya adalah mencari informasi detail atau kata kunci yang disebutkan dalam pertanyaan. Itu bedanya dengan skimming ya. Kalau skimming itu membaca cepat dan kita hanya mencari informasi umum, kalau scanning kita mencari informasi khusus ya, seperti itu. Misalnya ada pertanyaan, kenapa rokok itu dilarang? Nah, itu kan mencari alasannya, berarti kita mencari informasi yang mendetail. Seperti itu. Misalnya tadi karena mengandung zat yang berbahaya, maka itulah informasi yang kita cari. Ya, jadi bedanya adalah di situ. Kalau scanning itu informasi khusus atau informasi tertentu, kalau skimming itu informasi yang umum. Oke, sekarang kita coba latihan ya. Skimming. Akan saya beri sebuah teks, kemudian coba akan saya kasih waktu sekitar 30 detik. Lalu kalian cari informasi apa sajakah yang kalian dapatkan dari membaca selama 30 detik ya. Akan saya mulai ya. Baik. Siap-siap. Oke, dimulai dari sekarang, tolong baca 30 detik. Cari informasi umum tentang teks tersebut. Apa yang dia sebenarnya bicarakan. Oke, 15 detik lagi. Oke, stop ya. Stop. Oke, what do you get from the text? Apa yang kalian dapatkan? Mungkin ada yang bisa menulis ya di kertas. Mungkin kata-kata, beberapa kata yang membantu kalian untuk menjawab apa informasi yang didapatkan dari teks tersebut. Kalau saya mendapatkan beberapa hal ya. Kadang-kala kita mendapatkan banyak hal ya. Kita nanti lihat mana dari apa yang kita dapatkan yang sesuai dengan jawaban yang tersedia. Kalau saya mendapatkan dua informasi ya. Yang pertama tentang cowboys life is harder in winter than in other seasons ya. Jadi kehidupan cowboy yang lebih susah di winter daripada di musim yang lain. Oh, berarti kira-kira nanti teksnya itu membahas tentang kesulitan-kesulitan yang cowboy rasakan ketika berada di musim dingin daripada di musim yang lain. Entah itu mungkin pekerjaannya, entah itu mungkin nanti lama bekerja dan lain sebagainya. Pokoknya intinya adalah membahas tentang kesulitan-kesulitan yang cowboy itu rasakan ketika di musim dingin. Oke, itu yang pertama. Itu guessing dari saya. Yang kedua adalah aktivitas cowboy selama 1 tahun. Kan tadi saya melihat ada beberapa penunjuk waktu seperti musim dingin, musim gugur, kemudian musim semi, ada juga Agustus, ada Juli. Berarti kemungkinan aktivitas cowboy selama 1 tahun atau selama 4 musim seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi
aktivitas seperti apa, dari mulai kapan aktivitasnya itu saya tidak terlalu memperhatikan. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi saya punya dua guessing, dua tebakan ya tentang topik dari teks tersebut. Coba kita cek satu-satu ya, manakah dari tebakan saya yang tepat. Atau mungkin yang di rumah, manakah dari tebakan kalian yang tepat atau yang sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Seperti itu, tentang main idea-nya. Oke, sekarang kita cek ya. Yang pertama, saya ada tips. Yang pertama adalah baca kalimat pertama dari sebuah teks atau sebuah paragraf. Karena biasanya kalau paragraf itu paragraf deduktif, maka main idea berada pada kalimat yang pertama. Nah, yang ini kalimat pertamanya adalah ini. The cowboy's life is harder in the winter than in under season. Itu tebakan saya yang pertama. Oh, berarti nanti kemungkinan main idea-nya adalah kehidupan cowboy itu sangat susah di winter daripada di musim-musim yang lain. Oke, itu tebakan saya yang pertama. Saya hanya perlu membaca satu kalimat, itu gambling saya ya, seperti itu. Dengan asumsi bahwasanya teks ini adalah teks deduktif. Tapi saya harus punya cadangan yang lain untuk sebagai jaga-jaga kalau misalnya jawaban saya ini tidak tepat. Oke, tebakannya kedua adalah tadi aktivitas cowboy selama 1 tahun. Dari mana saya tahu itu? Ada namanya signals atau sinyal. Jadi tips yang kedua adalah read the signals mentioned on the text. Ya. Jadi bacalah sinyal-sinyal yang disebutkan dalam teks. Bisa sinyal waktu atau sinyal-sinyal yang lain bisa kita temukan. Kalau saya menemukan dua sinyal, yang pertama adalah sinyal waktu ya. Ini ada the year ya. Saya mengatakan the year atau waktu. Oke. Saya coba pointer ya, highlighter ini. Ini sinyal yang pertama, sinyal waktu. Dari mana saya tahu ada waktu? Nah, disebutkan ada the spring and the fall, ada during July and August, ada spring and fall, ada winters. Jadi ada musim, ada bulan, berarti kemungkinan waktu-waktu setahun, dalam setahun ya. Kemudian yang kedua sinyalnya adalah aktivitas yang disebutkan dalam teks. Misalnya ada ini ya, rodeo. Kemudian ada he has a lot to do ya, ada banyak yang harus dilakukan. Kemudian ada he rides his horse ya, mengendarai kuda. Kemudian ada juga watching over his stock ya, mengawasi ternak. Kemudian taking care of the weak animals ya, merawat animals yang lemah. Ini kan aktivitas yang dilakukan oleh cowboy dalam setahun. Maka saya simpulkan, kemungkinan ini membahas tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh cowboy dalam 1 tahun. Sekarang kita lihat jawabannya atau pilihan jawabannya. Manakah yang sesuai dengan main idea dalam teks tersebut? Oke, what is the topic of the paragraph? Ini pertanyaannya ya. Kalian bisa coba cocokkan dengan apa yang kalian tebak tadi di mungkin di kalian masing-masing ya. Apakah yang pertama rodeo, cowboy, recreation, apakah hanya membahas tentang rodeo? Ya, kita lihat. Ya, rodeo dibahas, cuma dia tidak menjadi main idea-nya. Tadi lihat ya, kita ingat juga bahwasanya mana idea itu adalah umum, tidak spesifik. Jadi, apakah dia membahas tentang rodeo saja? Tidak ya, berarti dia bukan main idea. Kemudian, how to take care of animals. Ya, itu juga disebutkan bahwasanya ada take care of animals, tapi apakah hanya itu? Tidak ya. Tapi dibahas juga yang lain. Berarti dia bukan main idea. Kemudian the life of cowboy throughout the year. Nah, ini yang sesuai dengan tebakan saya tadi ya. Jadi aktivitas cowboy itu selama 1 tahun. Apakah itu jawabannya? Mungkin kita keep dulu. Kemudian yang di spring and fall season in Montana. Apakah hanya membahas spring and fall? Tidak, dibahas juga winters ya. Ini ada winters. Berarti bukan jawabannya. Kemudian yang I, winter and extreme season in Montana. Apakah hanya dibahas winter saja? Tentu tidak. Dibahas juga tentang fall sama spring. Berarti dia bukan jawabannya. Maka yang paling tepat adalah C, the life of cowboy throughout the year. Jadi kehidupan cowboy selama 1 tahun. Ya, jadi kan ada aktivitasnya apa saja, kemudian ada bulan-bulannya juga
Itu cara kita untuk menjawab topik atau main idea dari sebuah teks dengan teknik skimming. Jadi kita hanya melihat beberapa kata kunci yang ada dalam teks tanpa harus melihat semuanya. Oke, itu ya. Itu yang pertama terkait dengan skimming. Apakah kalian jawabannya benar? Coba dicek ya. Nanti kalau misalnya benar berarti ya sudah tepat ya. Kalau misalnya belum benar berarti cari lagi kata-kata kuncinya ya. Jangan dibaca semuanya, kemudian hanya baca kata kuncinya. Bisa kalimat pertama di paragraf pertama, atau bisa juga kalian cari kata-kata kuncinya, signalsnya atau sinyal yang kalian temukan ya, seperti itu. Kira-kira bicara tentang apa? Baik, sekarang kita latihan yang kedua, scanning ya. Scanning. Kalau scanning kita mulai dari pertanyaan dulu. Kan kita harus tahu keywords apa yang harus kita cari. Sama, 30 seconds ya. Oke. Saya akan set timernya. Oke, pertanyaannya adalah, according to the passage, creative marketing campaign will help you. A, bla bla bla, B, bla bla bla, C, bla bla bla, D, re-evaluate strategi, bla bla bla, E, look for inspiration. Saya baca sendiri ya. Oke, sekarang kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya bisa berada di jawaban atau berada di pertanyaan ya. Kalau ini berada di pertanyaan. Apa kata kuncinya? Ini ya. Kata kuncinya adalah creative marketing campaign. Berarti kita cari kata ini dalam teks yang akan kita baca. Ya, kemudian yang kedua kita cari di sekitar itu informasi apa yang terkait dengan creative marketing campaign. Kira-kira jawabannya ada di situ. Oke, sekarang kita ke teksnya ya. Siap, 30 detik dari sekarang. Silakan dibaca. Cari kata kuncinya. Ya, kemudian cari informasi yang terkait dengan kata kunci tersebut. Ya, masih setengah jalan. Baik, stop ya. Sudah ketemu informasinya? Nah, silakan bisa ditulis mungkin di kertas atau di buku. Kemudian kita cek sama-sama apakah jawabannya betul atau tidak. Oke, kita cek ya. Oke, kalau saya ketemu yang terkait dengan keywordnya adalah yang pertama, connect with audience atau berhubung dengan audience. Jadi creative marketing itu bisa membuat kita connect with audience atau terhubung dengan audience kita. Yang kedua bisa increase brand awareness atau meningkatkan brandnya ya, awareness dari brandnya atau keberadaan dari brand itu sendiri. Yang ketiga adalah multiply revenue atau melipatkan pemasukan atau melipatkan keuntungan dari brand. Itu yang saya tangkap yang terkait dengan kreatif marketing campaign. Sekarang kita bisa cek ke teksnya ya. Oke, yang pertama kita cek dulu ketemu creative marketing campaign ada di tengah-tengah teks. Sekarang kita cari informasi terkait dengan creative marketing campaign ya. Ada kata kalimat such campaign will, yang pertama akan connect you with your audience ya, menghubungkan dengan audience. Yang kedua adalah increase their brand and awareness. Oke, kemudian yang ketiga multiply your revenue significantly. Oke, ini tiga informasi yang didapatkan dari kata kunci yang kita temukan di tengah teks ya. Ya, kalau hanya ini berarti kita tidak perlu waktu yang terlalu lama untuk membaca teks. 30 seconds enough ya untuk menjawab satu pertanyaan. Sekarang kita cek kembali ke pertanyaannya. Loh, maaf ya, ke pertanyaannya nanti. Oke. According to the passage, creative marketing campaign will help you. Tadi saya ada 3 ya. Pertama ada connect with audience. Yang kedua adalah multiply revenue. Yang ketiga adalah raise brand awareness. Sekarang mana yang menyebutkan salah satu dari yang di atas? Get you off the box, no. Find channels, no. Increase your revenue. Nah, ini yang C ya. Increase your revenue. Jadi creative marketing will increase your revenue atau multiply your revenue, sesuatu yang mirip dengan itu ya. Increase itu meningkatkan, multiply berarti mengkali lipatkan, berarti kan kira-kira menaikkan ya, berarti mirip. Berarti oke, kita bisa menemukan jawabannya dari yang ketiga. Increase your revenue atau multiply your revenue significantly. Kalau yang di re-evaluate bukan, look for inspiration juga bukan. Jadi seperti itu ya. Jadi kita caranya adalah dengan
mencari kata kuncinya, kemudian cari informasi yang terkait dengan kata kunci tersebut. Nah, kemudian kita cari lagi ke apa jawabannya, lalu kita cocokkan manakah yang paling sesuai. Ya. Jadi itu dua cara dalam membaca. Yang pertama adalah skimming, yang kedua adalah scanning. Ya. Skimming untuk mencari informasi umum atau topik atau main idea, kemudian scanning untuk mencari informasi khusus, ya, ditanyakan di dalam pertanyaannya. Oke. Baik, saya kira seperti itu saja untuk materi kita pada siang hari ini. Sedikit ya, simpel, tapi saya kira akan sangat bermanfaat. Kalian bisa mengaplikasikannya dalam mengerjakan soal. Coba sekarang setelah ini kalian bisa aplikasikan untuk menjawab main idea dan menjawab informasi yang spesifik ya. Coba bisa diaplikasikan. Kalau nanti bisa menemukan kesulitan atau menemukan mungkin ketidaksesuaian, coba nanti bisa hubungi Pak Isyam, nanti insya Allah akan saya bantu untuk menjawab pertanyaan dengan tipe-tipe seperti itu. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan bisa berlatih kembali dan feel free to ask me question ya. Jadi silakan bisa bertanya kepada saya jika menemukan kesulitan. Baik, lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup bacaan alhamdulillah. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.